A few moments later. Hambatan dalam proses komunikasi ada dua, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Untuk hambatan eksternal, yang pertama adalah pesan yang terlalu banyak. Banyaknya komunikasi yang terjadi sehari-hari merupakan salah satu hambatan yang sering terjadi. Jika terlalu banyak pesan yang kita terima, maka secara alamiah kita akan merasa kewalahan dengan informasi yang kita dapatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya kita memilih mana informasi yang penting dan harus didahulukan. Mi, tahu nggak? Kemarin tuh aku udah bisa nyelesain satu novel. Itu aku benar-benar excited, soalnya aku udah lama nggak bisa nyelesain satu novel gitu. Nah, terus kamu tahu lagi nggak? Kemarin tuh aku habis pesen mie gacoan sama temanku. Iya, soalnya tuh enak banget. Aku baru pertama kali nyoba juga itu gacoan di sini. Terus kamu tahu juga nggak? Bukan kemarin sih, tapi tempo hari aku ketemu sama Noran di danau gitu. Nah, iya gitu. Kompleksitas pesan. Semakin kompleks pesan yang disampaikan, maka penyampaiannya juga akan semakin sulit dipahami. Contohnya seperti perbedaan stock of knowledge di antara kedua mahasiswa. Bir, kamu tahu nggak? Kemarin tuh aku dikasih tugas sama profesorku, disuruh bikin website berbasis aplikasi gitu. Nah, tapi aku agak kurang ngerti algoritmanya, kayak sintaks-sintaksnya, functionnya gitu-gitu. Aku bingung. Menurutmu gimana? Kau tadi ngomong apa ya? Kamu nggak tahu anjir matkul itu? Oh iya, kamu kan IPS ya? Gangguan seperti kita memanggil teman kita yang berada di sebelah kita atau beberapa meter dari kita, namun ada suara yang mengganggu atau dia lagi memakai headset. Itu termasuk hambatan dari komunikasi. Woi, Mas. Woi. Mas. Selanjutnya, ada hambatan internal dalam active listening yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu preokupasi, yang terjadi saat kita terlalu fokus pada pikiran kita sendiri. Jadi, secara tidak sadar, kita tidak benar-benar hadir dan mendengarkan pembicaraan yang mereka bicarakan. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Dir, lo tau gak sih kita kemarin emang matkul sampai sore. Nah, selesainya itu gue tuh ada acara organisasi. Gue tuh gak datang acara itu soalnya gak ada kendaraan. Menurut lo gimana? Gue harus datang apa enggak? Dir, Sorry, kenapa? gue minta saran. Menurut lo gue harus datang apa enggak ke acara itu? Cara apa? Acara organisasi lah. Oh, datang aja. Kedua adalah prasangka. Prasangka terjadi ketika si komunikan sudah tahu arah pembicaraan si komunikator sehingga si komunikan tidak mendengarkan secara seksama. Dan aku mau curhat nih tentang pacarku. Kenapa pacar? Pacarku itu dari kemarin tuh nggak ngebales chatku. Selingkuh pasti. Soalnya aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Emang nggak ngebalesnya gimana? Ya dari malam itu aku udah ngechat terus tapi cuman dibaca doang, nggak dibales. Dia nggak ada ngabarin kamu sama sekali, dah. Kalau itu, nggak ada. kalau ngechat gitu nggak ada sama sekali. Yang ketiga adalah bersikap terlalu reaktif. Bersikap terlalu reaktif adalah merespon atau bereaksi suatu pembicaraan secara berlebihan, baik negatif maupun positif. Tahu nggak? Kemarin tuh aku beli iPhone, tapi aku bayarnya pakai pinjol. Gila ya? Enggak, aku masih waras. Pada dasarnya, mendengarkan dengan baik itu merupakan hal yang sulit dilakukan. Mengapa begitu? Karena adanya faktor gangguan dari luar yang dapat mengurangi kemampuan kita mendengarkan dengan baik. Jadi tantangan menggunakan media itu banyak. Nah, salah satunya itu banyak hoaks yang menyebar, terus minimnya informasi yang tersebar. Keuntungan dan kerugiannya juga ada banyak ya, bisa menjangkau banyak orang, terus mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Nah, kekurangannya itu menyebarnya hoax dengan mudah. Tuh. Selanjutnya adalah tidak mengakomodasi perbedaan gaya mendengarkan.
Terdapat dua alasan yang menyebabkan mengapa kita harus mendengarkan dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah gaya mendengarkan tergantung dari materi yang disampaikan, apakah itu menyangkut emosional orang lain atau tidak. Dan yang kedua adalah adanya perbedaan budaya dan dialek bahasa dari setiap daerah masing-masing. Hei tak mangi to Yun. Kancaku jan mau wegel nih. Dek masa ojo-ojo jika jawabanku kayak gak omong-omong ngono lho. Aku nggak ngerti bahasamu, maaf. Bisa pakai bahasa Indonesia aja nggak?